Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhafid Rizal Habibullah dari kelas 04 angkatan 2023 dengan prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster dan juga majalah. Oke, saya langsung saja untuk memulai pembahasannya. Di sini saya akan membahas materi tentang poster dan juga majalah. Oke, poster. Apa itu poster? Nah, poster ini adalah karya desain grafis yang memuat gambar dan teks untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens. Nah, biasanya poster-poster itu kan ditempelkan di dinding besar maupun di tempat-tempat yang ramai. Nah, makanya itu poster itu memiliki arti untuk menyampaikan pesan. Nah, fungsi poster sendiri itu adalah sebagai media promosi produk ataupun acara. Nah, biasanya pada promosi produk itu poster digunakan untuk menarik perhatian para pembeli karena kan melihat desain yang membuat pembeli ngiler ataupun membuat pembeli itu lapar. Nah, akhirnya itu menjadi tujuan poster. Nah, yang kedua ada sarana edukasi dan informasi. Nah, posternya juga dapat memberikan informasi untuk para yang melihatnya, dapat berupa ajakan maupun tentang edukasi. Yang ketiga ada untuk menyampaikan pesan sosial. Nah, poster juga dapat menyampaikan bukan hanya untuk promosi produk ataupun acara ataupun edukasi, poster juga dapat memberikan pesan untuk sosial, untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, kita langsung saja masuk ke jenis-jenis poster. Yang pertama ada jenis poster edukasi. Jenis poster edukasi ini berisi informasi dan juga pembelajaran. Biasanya poster ini terdapat di kampus-kampus ataupun di sekolah-sekolah. Nah, ini poster-poster yang mengajak para yang melihatnya itu untuk misal di kampus ataupun di sekolah untuk lebih giat belajar ataupun lebih suka membaca. Nah, ini ada beberapa contohnya, ada 4 itu. Nah, ini kan semua kebanyakan ditempelnya di sekolah-sekolah maupun di kampus. Yang kedua ada jenis poster komersial. Nah, jenis poster komersial ini merupakan poster yang digunakan untuk promosi produk atau pelayanan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada dari Dakota, dari McD, ada dari Gongcha, ada dari Fresty. Nah, ini semua kan mempromosikan makanannya masing-masing atau minumannya masing-masing. Nah, kita lihat dari poster yang dibuat teh kotak, itu sangatlah membuat yang melihatnya haus dan juga pada yang McD itu wah sangat enak sekali dipandang. Nah, itulah tujuan poster komersial untuk memberikan seperti keinginan untuk membeli produk yang ditawarkan. Lanjut ada poster event. Nah, poster event ini biasanya digunakan untuk menginformasikan acara tertentu. Biasanya itu terdapat pada billboard besar seperti poster-poster event apa mungkin yang di kota-kota ataupun poster musik bisa juga dikategorikan poster event karena menginformasikan acara. Nah, biasanya isinya itu terdapat tema acaranya atau nama acara, terus di mana, kapan, bintang tamunya siapa saja, lalu untuk yang berbayar mungkin tiketnya berapa. Nah, itu semua tertera pada poster event. Lalu ada poster sosial. Nah, ini poster sosial ini berisi ajakan untuk perubahan sosial. Nah, seperti contohnya sampah bukan warisan anak cucu kita.
Nah, ini merupakan poster yang berisi sebuah ajakan untuk tidak membuang sampah dan menurunkan sifat membuang sampah itu secara sembarangan kepada anak cucu kita. Nah, ini eh, bisa dibilang poster sosial karena poster tersebut mengajak para penglihat atau yang melihatnya untuk tidak mewariskan anak cucunya itu untuk membuang sampah sembarangan. Nah, ada juga ada dua contoh poster yang sampingnya itu memiliki makna yang eh, juga mengajak untuk perubahan sosial. Lalu ya, yang ini ada poster film. Poster film ini kebanyakan atau sering sekali dijumpai sebelum film itu tayang ataupun saat film itu tayang. Saat di bioskop itu kan ada sebuah kotak ya, yang berisi poster yang sekarang filmnya sedang main ataupun ada dalam pilihan untuk menonton. Nah, biasanya itu dipajang ataupun ditaruh di situ untuk memperlihatkan kepada eh, penikmat film itu agar tergugah. Wah, kalau semisal kita melihat poster Vina, wah, itu kan posternya sangat-sangat menyeramkan dan juga sangat-sangat dramatis. Nah, itu kan membuat yang melihat itu seakan-akan ingin sekali melihat kejadiannya bagaimana sih sebenarnya. Nah, itu kan memunculkan seperti itu di dalam diri seseorang. Nah, itu membuat eh, seseorang itu ingin menonton film dari poster. Lalu ada lagi eh, materi selanjutnya yaitu majalah. Apa sih majalah itu? Majalah itu mungkin hampir sama dengan poster, namun majalah itu berisi beberapa halaman, tidak hanya cuma satu lembar saja. Nah, majalah ini berisi artikel, foto, dan juga ilustrasi. Jadi majalah ini istilahnya campuran lah antara semuanya. Dan juga majalah ini ada layoutingnya, jadi tidak sembarangan untuk membuat sebuah majalah. Nah, fungsi majalah sendiri itu ada tiga, yaitu sebagai media informasi dan hiburan, itu sebagai orang-orang yang ingin menambah wawasan atau mencari hiburan di majalah. Kedua ada menyajikan berita dan wawasan yang lebih mendalam. Nah, biasanya ini seperti berita yang di TV itu, namun ini dikemas dalam bentuk majalah. Nah, yang ketiga ada mempromosikan produk atau layanan tertentu. Nah, biasanya ini terdapat pada majalah fashion yang dalamnya itu mempromosikan suatu produk-produk yang mereka jual. Nah, ini ada jenis majalah. Yang pertama ada majalah fashion. Majalah fashion itu sendiri untuk mempromosikan suatu brand. Jadi, misal ada brand channel ataupun itu ada contoh ada Vogue. Nah, itu isinya pasti semuanya barang-barang dari brand tersebut. Nah, itu mempromosikan barangnya, harganya berapa, seperti itu. Lalu ada majalah teknologi. Nah, majalah teknologi ini berisi masa depan atau membahas teknologi terkini. Nah, itu untuk menambah wawasan yang ingin menambah wawasan untuk para eh, penikmat majalah ya. Lalu ada juga majalah bisnis. Nah, ini ada kesalahan teknis, jelasnya majalah bisnis, tapi itu majalah teknologi. Mohon maaf ya. Nah, ini ada tentang majalah bisnis yang berisi itu biasanya itu mengenai strategi bisnis yang biasa digunakan oleh pembisnis-pembisnis yang sudah profesional. Itu ada 3 buku, ada 3 majalah yang dapat menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan kita tentang cara berbisnis. Nah, ini masuk ke yang terakhir yaitu perbedaan antara poster dan juga majalah. Dari aspek yang pertama itu tujuan. Tujuan dari poster itu mempromosikan
suatu produk ataupun jasa dan informasinya itu singkat, jadi tidak bertele-tele dan juga langsung to the point. Jadi yang para sekali lihat langsung tahu, oh itu apa isinya. Nah, yang majalah tujuannya itu untuk hiburan yang lebih mendalam. Jadi hiburan lebih mendalam itu hiburan yang eh, bisa kita lihat per slide-nya kita sekarang misal di pantai, dan slide selanjutnya ada di mana, seperti itu. Yang kedua ada aspek desain. Poster itu desainnya sederhana dan juga eye-catching. Nah, poster itu ada banyak alirannya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita mau yang seperti apa. Tapi itu semua juga tergantung diri kita sendiri mau pakai aliran itu ataupun tidak pakai juga tidak masalah. Dan desain pada majalah itu lebih kompleks dan bersifatnya layouting. Nah, layouting ini jadi sebuah majalah itu tidak bisa dibuat secara eh, langsung aja. Jadi harus kan dulu layoutingnya seperti apa, terus fontnya mau dibikin seperti apa. Jadi bikin serasi dan semenarik mungkin saat dibaca itu tidak bosan dan tidak boring. Nah, nomor tiga itu ada aspek ukuran. Pada poster ini ukurannya beragam, umumnya besar. Mungkin itu seperti poster pada musik ataupun di billboard-billboard itu mungkin yang poster-poster produk. Nah, kan itu eh, ukurannya besar semua dan juga ukuran itu bisa dari A4, A3 dan naik terus bisa. Sedangkan ukuran majalah itu ukurannya standar atau lebih kecil karena majalah itu seperti buku, jadi tidak bisa terlalu besar karena mungkin akan susah untuk disimpan dan juga susah untuk dibawa saat dibaca. Nah, itu mungkin ada tiga perbedaan yang saya rangkum mengenai perbedaan poster dan juga majalah. Oke, berhubung waktu eh, sudah cukup, saya undur diri. Saya ada Muhafiz Rizik Habibullah. Sekian. Bila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.